Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin SPD, guru kelas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Banyuwangi. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun dohir kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah betul-betul ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pendek mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3, yaitu dengan topik di sini tempat tinggalku. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenal peta dan bentang alam daerahku. Anak-anakku semua, bahwa tujuan materi ini, pembelajaran ini adalah diharapkan nanti peserta didik dapat menelaah kondisi geografis wilayah tempat tinggal melalui peta konvensional ataupun peta digital. Dan setelah itu juga, setelah mengikuti pembelajaran, siswa hendaknya mampu menyebutkan fungsi dan komponen dasar pada peta yang meliputi diantaranya ada judul, legenda, simbol, arah mata angin, dan skala. Kemudian mengidentifikasi berbagai jenis bentang alam di daerahnya. Membaca dan menggunakan peta sederhana, baik peta konvensional maupun digital. Kemudian menghubungkan bentang alam dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu peta? Atau apa itu peta? Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Komponen dasar peta adalah satu judul. Judul itu nanti akan menjelaskan isi peta, termasuk ini peta apa, peta mana, begitu ya. Jadi ada judul. Kemudian ada legenda. Legenda itu ada simbol yang menjelaskan arti lambang pada peta tersebut, contoh gunung, sungai, jalan raya, dan seterusnya. Ada lagi sebagai komponen dasarnya adalah mata angin atau arah mata angin sebagai petunjuk orientasi meliputi utara, selatan, barat, timur, dan seterusnya. Yang terakhir adalah skala sederhana, yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian ternyata peta itu memiliki fungsi. Di antaranya fungsi peta adalah menunjukkan lokasi suatu tempat. Kita zaman dulu sudah sering melihat peta, di antaranya adalah sebagai penunjuk lokasi suatu tempat. Kita mau pergi kemana? Maka jika kita belum pernah ke lokasi tersebut, maka kita bisa menggunakan peta. Kemudian memberikan informasi tentang jarak antar wilayah. Antar wilayah kita dapat tahu di mana titik kita berada, kabupaten apa, kemudian bisa juga mengetahui titik-titik wilayah lain dengan melihat peta tersebut. Menjelaskan arah suatu tempat. Dilanjutkan dengan membantu menemukan kondisi geografis seperti gunung, sungai, jalan, pemukiman, ataupun sawah, dan lain-lain. Saya tegaskan lagi komponen dalam peta, yaitu diharapkan agar mudah dibaca. Peta memiliki beberapa bagian penting, diantaranya adalah judul. Judul digunakan agar memperjelas mengetahui gambar peta itu peta daerah mana, peta apa. Ada kalanya kita melihat peta yang besar, ternyata itu adalah peta dunia. Ada yang sudah
perkecil lagi menjadi peta Indonesia, ada peta wilayah Jawa Timur sampai dengan wilayah kabupaten, seperti itu. Kemudian ada legenda atau simbol yang sudah saya sampaikan di depan sedikit tadi, berisi keterangan tanda-tanda pada peta. Simbol bisa berupa warna atau garis atau gambar kecil, misal hijau dataran rendah, coklat pegunungan, biru bisa sungai atau laut, kemudian yang garis hitam bisa menyimpulkan, menggambarkan jalan. Yang selanjutnya adalah yang juga penting di dalam peta adalah arah mata angin yang menunjukkan arah pada peta. Biasanya ditandai dengan panah ke atas yang berarti utara dengan arah mata angin. Kita bisa menemukan posisi relatif tempat, misalnya sekolah ada di sebelah timur lapangan, gitu, dan seterusnya. Yang selanjutnya skala peta menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Contoh skala 1 banding 100.000, berarti 1 cm di peta itu mewakili atau sama dengan 100.000 cm, atau kita bulatkan 1 kilometer di lapangan yang sesungguhnya. Contoh penggunaan peta, misalnya kamu ingin tahu jarak sekolah ke rumah, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan diantaranya adalah melihat simbol rumah dan sekolah pada peta itu. Kemudian ukur jaraknya dengan penggaris yang sudah ditentukan skalanya tadi di peta. Kemudian kalikan hasilnya dengan skala. Begitu. Kesimpulannya, peta adalah alat penting untuk membaca informasi geografis. Kemudian komponen utama pada peta adalah judul, legenda, simbol, arah mata angin, dan skala. Dengan memahami peta, kita bisa mengetahui lokasi, arah, dan jarak dengan lebih mudah. Namun anak-anakku semua, bahwa sekarang sudah zamannya modern, zaman IT, maka peta yang dulunya konvensional sekarang lebih dipergunakan dengan peta atau peta digital, yaitu Google Map dan turunannya dan seterusnya. Maka kita bisa lebih cepat mengetahui arah yang kita tuju, di mana kita berada, dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.